Love Indonesia. Dapatkan motivasi hidup untuk raih sukses sejati dalam Smart Motivation. Smart Motivation bersama Eloy Zaluku, the one and only theocentric motivator, sales training, expert and performance consultant. Selamat mengikuti. Selamat malam Smart Listener, bagaimana kabarnya di malam hari ini? Hey, kita sudah ada di hari pertama bulan Desember loh. Waduh, semoga aktivitasnya semakin berjalan dengan lancar ya Smart Listener. Bulan baru, semangat baru pastinya. Untuk Anda yang juga saat ini masih beraktivitas di luar ruangan, jangan lupa tetap gunakan protokol kesehatan yang sama-sama semakin ketat ya kita laksanakan. Di Smart Motivation malam hari ini seperti janji kami, kita lanjut lagi. Kita ngobrol lagi Smart Listener mengenai Students of Merit bersama dengan Theocentric Family and Parenting. Pastinya juga ada Pak Eloy. Selamat malam, semangat pagi Pak Eloy. Ya, selamat pagi, good morning, walaupun ini sudah malam, tetapi tetap semangat pagi Mbak Uli. Wih, mantap. Seperti minggu lalu Pak Eloy tentunya hadir dengan Ibu Kim. Halo, selamat malam Ibu Kim. Selamat malam Mbak Uli, Pak Dik-Dik, dan Bu Untari. Nah, ini kalau Smart Listener mau mantau kami mengikuti perbincangan ini lewat YouTube sudah terlihat nih ya, ada Pak Dik-Dik dan juga Ibu Untari. Saya tadinya mau ngumpetin, tapi ya nggak bisa lah ya, pasti sudah terlihat. Selamat malam Pak Dik-Dik, Ibu Untari. Selamat malam Mbak Uli. Ini kompak banget sih berdua. Sama-sama pakai background yang sama lagi, saya langsung nengok ke belakang. Pasti dong, kan keluarga Theocentric Family and Parenting. Siap. Smart Listener, tentunya kalau kita ngomongin soal keluarga, kalau saya terutama juga kalau ngomongin soal anak dan lain sebagainya, semoga Smart Listener juga demikian ya, excited banget pastinya. Silakan kami nantikan Anda untuk bisa bergabung juga dalam perbincangan ini lewat WhatsApp, lewat channel YouTube kami di Radio Smart FM, lewat Facebook fanpage kami juga di akun Smart FM. Untuk WhatsApp-nya di 0812 11 12 959. Silakan Anda boleh sharingkan sudah berapa lama sih Anda ada dalam satu rumah tangga bersama dengan pasangan, dan kalau ada kendala biasanya apa yang dilakukan? Bagaimana cara mengatasinya? Boleh ya kita sama-sama berbagi. Sebelum kita lanjut lagi, kita ngomongin soal namanya ya perjalanan kehidupan gitu ya. Students of Merit ini Pak Eloy dan juga Bu Kim boleh di-sharingkan dulu minggu lalu kita ngomongin apa ya singkatnya, silakan. Thank you Mbak Uli. Sebelum nanti Pak Dik-Dik dan Ibu Untari juga akan merangkum, saya berikan kesempatan dulu kekasihku. Silakan Mbak Kim, silakan, monggo. Ya, jadi malam hari ini topik kita kan student of marriage. Jadi student artinya murid-murid. Marriage artinya pernikahan. Jadi jika diterjemahkan menjadi murid-murid dalam pernikahan gitu kurang lebih. Jadi ini judul buku yang masih terus kami lanjutkan penulisannya dengan basis pemahaman TFP, yaitu singkatan dari Theocentric Family and Parenting. Jadi artinya itu Mbak Uli, membangun keluarga dan mendidik anak-anak berlandaskan konsep spiritual yang baik. Psikologi keluarga termasuk psikologi perkembangan anak. Jadi kalau kami membahas topik ini 1 sampai 2 kali setahun di Radio Smart FM, bukan berarti kami sudah ahli atau lulus dari sekolah marriage ini gitu. Tapi sebaliknya, kami sedang belajar. Tetapi kalau belajar sendiri terus-menerus kan bisa bosen ya. Karena itu kami mengajak kita semua untuk berdiskusi bersama dengan belajar bersama-sama begitu. Dan salah satunya dengan mengajak Pak Dik-Dik dan Ibu Untari, karena kalau kami menikah 13 tahun, beliau berdua ini guru kami karena 2 kali lebih lama. 26 tahun ya? Iya, betul. Silakan Pak Dik-Dik dan Bu Untari bisa merangkum pembahasan kita minggu lalu, Bapak, Ibu, silakan. Oh iya, baik, terima kasih. Mungkin singkatnya adalah bahwa pernikahan itu kan sebetulnya
suatu proses persenyawaan dari dua unsur, maksudnya dari laki dan perempuan, yang secara bersamaan itu menemukan keunikan. Secara bersamaan itu adalah merenggangkan yang dekat dan mendekatkan yang jauh, gitu ya. Maksudnya begini, ketika menikah itu kan ada dua keluarga, ya kemarin Bu Untari ceritakan bahwa orang tuanya menjadi dua, kemudian keluarga besarnya pun menjadi lebih banyak. Karena secara bersamaan ketika disebut dengan mendekatkan yang renggang, yaitu tadi tiba-tiba ada keluarga baru, karena dari ikatan yang kuat tadi menjadi satu keluarga bersenyawa gitu lah, antara keluarganya Bu Untari dengan keluarga saya. Tapi dalam saat yang bersamaan juga itu menjadi merenggangkan yang dekat. Artinya ketika saya misalnya dengan orang tua yang tadinya biasa terus berinteraksi tiap hari, tiba-tiba harus mengikhlaskan bahwa dia akan bersama dengan orang yang baru dikenalnya gitu loh. Artinya hubungan antara orang tua dan anaknya itu menjadi lebih renggang dari seperti biasanya. Jadi itulah keunikannya yang sebetulnya dalam rangka membentuk persenyawaan baru. Artinya membentuk satu keluarga. Jadi keluarga itu diproses dua unsur yang tidak bisa disebut bahwa ini adalah keluarga saya misalnya atau keluarga istri saya, tapi tetap menjadi satu utuh dengan tujuan secara bersama-sama. Yang kedua adalah bahwa memang ini ada proses ibadah yang tujuannya adalah untuk mendekatkan kepada Yang Maha Kuasa. Dan yang kedua adalah bagaimana proses ini menjadi keluarga menjadi tentram. Jadi aneh ketika keluarga itu menjadi lebih jauh terhadap Tuhannya, atau bahkan juga lebih jauh dari ketentraman atau tidak menemukan ketentraman. Pasti ada yang salah dari proses keluarganya. Saya kira itu. Siap. Pak Dik-Dik, Bu Untari, Pak Elo dan juga Bu Kim, kita break dulu ya, Smart Listener. Nanti kita lanjut lagi perbincangan kita. Memang menarik kalau ngomongin soal keluarga, dua orang yang berbeda, dari latar belakang yang berbeda, keluarga yang berbeda, semuanya serba berbeda. Tapi disatukan. Itu gimana caranya supaya kompak terus, ulang tahun kesekian gitu ya. Terus bersama, dan akhirnya juga mereka memiliki anak-anak yang juga memiliki konsep yang tepat, konsep yang benar. Kita berbicara mengenai teosentrik konsepnya nih. Nah, kita akan lanjut lagi perbincangan ini. Kita jeda dulu. Setelah yang berikut, kami akan kembali. Smart Motivation bersama Eloy Zaluku. Smart Motivation. Kabar gembira. Kini program TML Practitioner tanpa kriteria khusus hadir untuk seluruh masyarakat Indonesia. TML adalah singkatan dari Theocentric Motivation and Leadership yang merupakan model pembelajaran dan juga pelatihan dalam bidang motivasi dan kepemimpinan yang diintegrasikan dengan pemahaman spiritual. Pelatihan TML Practitioner dilakukan secara virtual bersama para Certified Theocentric Motivator terpilih dan Eloy Zaluku sebagai Founder and Master Teacher of TML. Ayo, dapatkan penawaran khusus dengan sistem TSA atau transfer semampu Anda. Terbatas untuk 100 orang pendaftar pertama. Segera daftarkan diri Anda melalui WhatsApp di 0813 983 98127 atau 0818 089 09199. Jadilah TML Practitioner dan ukir jejakmu. Dengan maraknya tontonan drama serial di TV, hal ini berdampak terhadap perilaku gaya hidup masyarakat. Saat ini, saya sudah terhubung dengan reporter kami di lapangan untuk menanyakan pendapat dari beberapa kalangan masyarakat berkaitan dengan gaya hidup yang keren. Mbak Cindy, sebagai mahasiswi, cowok yang keren itu seperti apa? Yang makan buah dong. Kalau menurut Mbak Tia, wanita karir nih, cowok yang keren itu yang seperti apa? Yang sehat dan makan buah. Kalau menurut Mas Ojo, cewek keren itu yang bagaimana? Oh, yang makan buah, Mbak. Banyak sekali manfaat dengan mengkonsumsi buah-buahan. Mencegah obesitas, menurunkan kadar kolesterol dan tekanan darah, juga menurunkan resiko penyakit. Wow, ternyata mengkonsumsi buah banyak manfaatnya dan keren. Coba, saya mau tanya Mas yang hitam manis ini. Mas, cewek keren itu yang seperti apa? Keren. Yang seperti kakak reporter depan saya ini toh. Pesan ini disampaikan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Smart
Anda simak dalam Smart Motivation bersama Eloy Zaluku. Smart Motivation. Terima kasih Anda masih bersama kami Smart Listener dalam perbincangan malam hari ini di Smart Motivation. Kami mau sapa Anda yang ada di Jakarta tentunya, Yogyakarta, lalu juga Surabaya, lalu Medan, Pekanbaru, Palembang, dan Manado, Makassar, juga Banjarmasin, Balikpapan. Anda yang juga mendengarkan kami melalui radio streaming di radiosmartfm.com, juga melalui YouTube channel kami di Radio Smart FM, juga Facebook fanpage di Smart FM. Kita berbicara mengenai pernikahan di Smart Motivation malam hari ini, Students of Marriage with Theocentric Family and Parenting. Seperti minggu lalu kami berjanji ini harus dilanjut perbincangannya gitu ya, karena nggak seru nih kalau putus di tengah jalan. Pak Eloy bersama Ibu Kim, juga Pak Dik-Dik bersama Ibu Untari siap nih membagikan, saya boleh bilang resep nggak ya, kayak makanan jadinya. Resep untuk terus bertahan dalam satu pernikahan, terus menyambut hari baru, bulan baru, tahun baru bersama dengan anak-anak juga gitu ya. Nah pertanyaannya kan gini ya, saya yakin sekali semua orang yang masuk dalam gerbang pernikahan tidak pernah ada satupun yang berpikiran itu akan berakhir, gitu ya. Karena kan mau menikah, ya nggak mungkin lah, ya oke saya mau menikah tapi nanti akan selesai di tahun sekian, ya enggak ya. Pasti semuanya akan long lasting gitu pengennya gitu. Tapi kan pertanyaannya kemudian adalah ada aja yang di tengah jalan mengalami kendala gitu ya. Untuk bisa sampai umurnya panjang dalam pernikahan, tetap mengarungi kehidupan pernikahan itu dengan banyak sekali kerikil-kerikil di situ, tapi tetap juga berdua menjalaninya. Itu bagaimana ya caranya gitu kan? Untuk saya yang masih 10 tahun lah ya. Silakan, bagaimana ya Pak Eloy, Pak Dik-Dik, resepnya apa sih yang perlu kita lakukan gitu? Kadang ada yang bilang, ya masing-masing harus berkorban. Tapi kan nggak semua orang mau berkorban. Berkorban sampai kapan gitu ya? Itu dia. Kesannya kan berkorban enak aja kan gitu kadang-kadang. Silakan. Silakan Pak Dik-Dik. Oh iya, baik. Saya kira saya juga sama tadi sedang dalam proses perjalanan tersebut gitu loh. Kalau kita bayangkan misalnya 50 tahun lagi misalnya terus bertahan atau orang pernikahan emas gitu ya. Tentu bayangan saya secara kehidupan kan terus berputar. Mungkin pada saat itu istri saya sudah tidur dengan kakek-kakek gitu loh. Dan saya tidur dengan nenek-nenek karena sudah ada cucu. Dengan 50 tahun berarti ada 24 tahun lagi gitu. Dan itu berputar sehingga saya tadinya menjadi bapak, kemudian menjadi kakek gitu loh. Jadi putaran di atas gitu ya. Dengan tentu kehidupan yang berbeda, dengan suasana yang berbeda. Tapi yang tidak membedakan atau yang cara merawat sampai ke sana adalah supaya tetap ketenteraman itu terjaga. Pertama adalah biasanya satu adalah rasa cinta yang terwujud karena fisik ya. Mungkin pertama kali saya bertemu dengan Bu Untari kan pasti dia melihat saya ganteng misalnya, terus saya melihat. Bentar Pak, sebentar tanya dulu Bu Untari, Pak Dik-Dik ganteng. Lupa, udah 26 tahun udah lupa. Lupa ya. Jadi karena kecantikan dan kegantengan itu relatif kan Pak. Okay. Ya mutlak itu kan jelek ya. Jadi suatu saat kita akan jelek gitu loh, akan menjadi tua, menjadi keriput, mungkin tidak menarik gitu, apalagi dibandingkan dengan yang usianya lebih muda. Tapi rasa cinta fisik itu akan terus bisa bertahan kalau kita mencoba memperingati satu momen-momen yang secara romantis itu kita ingat gitu loh. Tapi dalam bentuk fisik, misalnya pernikahan, waktu tanggal pernikahan atau momen-momen yang itu secara fisik. Tapi yang kedua adalah bagaimana rasa cinta itu yang terwujud dari rasa kasih yang paling dalam di dalam hati gitu ya. Okay. Itu yang tidak bisa digantikan sebetulnya dan tidak bisa dan akan abadi. Kalau yang tadi kan tidak abadi. Nah, itulah yang harus dirawat gitu loh. Jadi mungkin cara memandangnya juga berbeda gitu loh. Seperti
melihatnya bahwa bisa dengan kelembutan, dengan senyumnya, misalnya ketika saya melihat Bu Untari bahwa setengah permasalahan menjadi selesai gitu loh. Tapi mungkin Bu Untari melihat saya kebalikannya gitu. Kantongnya ternyata nggak ada isinya gitu. Mungkin beda. Tapi mungkin itu yang harus dirubah mindset itu gitu loh. Jadi itu yang tidak bisa tergantikan adalah kasih sayang berasal dari dalam hati itu yang terus dibina sehingga walaupun jelek gitu ya, sama-sama jelek tapi kan itu menjadi sesuatu yang tidak menjadi kendala gitu. Tapi tadi kita sudah berjanji untuk menua bersama gitu ya. Tadi Mbak Uli kan bilang kita akan sampai tua. Sampai ada salah satu mungkin yang dipanggil lebih dulu untuk menghadap Yang Maha Kuasa. Mungkin Ibu Untari, karena saya sering lupa sebetulnya tanggal pernikahan gitu, dan sering protes. Gitu. Mungkin dengan setelah acara ini itu akan saya perbaiki karena kan saya ingin panjang ya. Oke. Memang yang paling sering lupa Pak Dikdik gitu. Jadi kadang-kadang saya nanya, ini tanggal berapa ya Pak? Udah disebutin tanggal sekian gitu. Gitu udah selesai aja gitu. Ya udah. Saya juga nggak bisa memaksakan orang untuk ingat gitu semua. Jadi memang menambahkan aja sih saya. Jadi itu tadi mungkin Mbak Uli tadi ngomong tentang pengorbanan. Yang benar pengorbanan artinya ya waktu, ya apa ya namanya tenaga gitu ya. Dan segalanya itu memang kita korbankan. Pada saat kita bilang iya Pak, pada saat kita nikah pun kita udah menyerahkan apa namanya mungkin pikiran segala macam hanya untuk keluarga kita gitu. Itu aja sih. Jadi kalau itu bisa di-maintain terus itu ya insya Allah kayak gitu kerikil-kerikil menjadi lebih kecil lah gitu. Kita ngelihatnya jadi kayak ya kerikil kecil lah gitu. Iya. Kerikil jadi semakin kecil, bukan kerikil jadi kayak batu besar gitu ya. Pak Eloy. Thank you. Pak Dik-Dik, Ibu Untari, terima kasih sudah bersama dengan kami. Dan ini, by the way, kepada para pendengar, smart listeners, Pak Dik-Dik adalah Certified Theocentric Motivator, dan sebuah kebanggaan Bapak kehormatan bisa bergabung dalam keluarga CTM. Mbak Uli, kembali kepada pertanyaan tadi, betul bahwa ada keinginan harinya akan tiba kita merayakan hari ulang tahun yang ke-50. Masih jauh banget. Dan justru itulah kenapa kami berusaha untuk menuliskan buku Students of Marriage ini. Karena selama kami menikah, banyak ya kita ribut ya. Intinya begini, kalau sekarang kami masih duduk berdua di sini, semua karena anugerah Tuhan. Benar-benar, Mbak Uli, karena saya tidak punya role, tidak punya teladan ayah, karena ayah saya meninggal ketika saya masih usia 9 bulan. Istriku juga tidak punya gambar keluarga yang harmonis itu seperti apa. Sampai akhirnya saya tuh sadar ketika membaca satu buku, dan kemudian ada quote, ada kalimat yang membekas dalam hati saya dari orang bernama Helen Rowland. Beliau memberikan kalimat yang bagus ini. Pernikahan adalah sebuah operasi di mana keangkuhan seorang wanita dan egoisme seorang pria dicabut tanpa menggunakan obat bius. Saya ulang kalimat ini penting sekali. Pernikahan adalah sebuah operasi itu loh. Orang sakit di operasi itu surgery. Di mana keangkuhan seorang wanita dan egoisme seorang pria dicabut tanpa menggunakan obat bius. Sakit itu Mbak Uli. Dan justru di dalam sakit itulah akhirnya kami mulai belajar. Setelah sekian tahun kami melewati keluarga yang tidak seharmonis beberapa orang lain. Walaupun by that time, saya sudah menjadi theocentric motivator. Tetapi saya sungguh-sungguh mengatakan it wasn't easy. Tidak mudah bagi kami. Nah, disitulah justru akhirnya saya mengajak istri saya untuk berpikir dan belajar. Maka kami ikut seminar-seminar keluarga. Sampai akhirnya kami belajar hal yang kedua. Yang minggu lalu saya sudah bahas. Apa sih tujuan keluarga? Nah, disitulah akhirnya kami belajar, membaca, bahwa ternyata keluarga itu bukan Eloy dan Kim yang menginginkannya. Tuhan Sang Penciptalah yang menginginkan itu sejak awal bahwa manusia
berpasang-pasangan. Bahwa kemudian ada beberapa saudaraku, sahabatku yang memutuskan untuk tidak menikah. Fine, itu adalah gift from above, itu adalah anugerah khusus, tetapi umumnya menikah kan. Nah, saya bertanya, buat apa? Nah, itulah yang minggu lalu saya katakan, bagaimana kalau ternyata Tuhan yang Maha Kuasa merancang pernikahan, utamanya itu untuk pertunjukan cinta kasihnya. Oh, itu kan keren banget, Mbak Uli. Jadi displaying, seperti kalau kita ke toko itu ada display. Pernikahan itu mempertunjukkan kasih Tuhan yang tak terbatas dan tak bersyarat. Sehingga ketika istri saya berbuat salah dan saya berbuat salah, display itu semakin jadi harusnya. Tidak gampang, ini sekali lagi tidak gampang. Karena itulah kenapa theocentric family and parenting, karena kami memahami it's so good. Mana mungkin Eloy dengan masa lalu yang hancur itu bisa menjadi display of God's love and kindness. It's impossible. Kecuali Tuhan sendiri yang beracara dalam keluarga ini. Lebih dari itu, ada satu hal yang lain, bahwa Mbak Uli, kalau Mbak Uli bertemu dengan seorang pemain biola yang sangat hebat, maka kita tidak boleh mengatakan kepada pemain biola itu, wah kamu hebat ya, kamu ketemu dengan alat musik biola yang cocok untukmu. Dia akan marah. Kenapa? Karena keahlian memainkan sebuah alat musik tidak didapatkan karena seseorang menemukan instrumen sempurna, atau dilahirkan dengan bakat yang tepat. Tidak. Itu adalah hasil dari kerja keras, ketekunan, dan latihan berjam-jam setiap hari selama bertahun-tahun. Maka kalau akhirnya Mbak Uli, Ibu Didik, Pak Dikdik dan Ibu Untari, dan kami, dan smart listeners suatu hari merayakan pernikahan ke-50. Sadar-sadarnya. Itu angkat tangan, karena itu adalah hasil ketekunan yang luar biasa. Di mana di dalam segala macam jatuh bangun, mereka belajar untuk memaafkan, karena dasarnya adalah displaying God's love and kindness. Menjadi pertunjukan dan memantulkan cinta kasih ilahi, apapun iman dan agama kepercayaannya. Saya kira begitu, Mbak Uli. Siap Pak Eloy, terima kasih. Nanti kita lanjut lagi di sesi berikutnya. Siap. Saya ada pertanyaan untuk smart listener, baik yang di YouTube dan juga di WhatsApp. Untuk Anda yang sudah bergabung di WhatsApp kami 0812 11 12 959, isi titik-titik ya. Menurut Anda pernikahan adalah titik-titik. Oke? Bergabung bersama kami malam hari ini. Nanti kami sapa Anda satu persatu. Kita jeda dulu, break dulu sebentar. Setelah yang berikut, kami akan kembali. Smart Motivation bersama Eloy Zaluhu. Smart Motivation. Eloy Zaluhu, founder and master teacher of TML, Theocentric Motivation and Leadership, kembali memberikan kesempatan kepada 25 orang terpilih untuk menjadi Certified Theocentric Motivator batch kelima tahun 2022. Dilatih secara langsung oleh Master Teacher Eloy Zaluhu, dapatkan sertifikasi dan legalitas untuk mengajarkan materi pelatihan Theocentric Motivation and Rev Sales Principles di seluruh Indonesia. Pelatihan dilaksanakan secara virtual online 16-17 September dan 23-24 September 2022. Dapatkan penawaran khusus yang terbatas. Segera daftarkan diri Anda ke 0813 983 98127 atau 0818 0890 9199. Be the next certified Theocentric Motivator and Rev Sales Trainer. Apa rencana bisnis Anda ke depan? Pandemi COVID-19 memang masih terjadi. Banyak pelaku bisnis yang menyerah, namun tidak sedikit yang masih bertahan. Apapun kondisi Anda, Smart FM tetap ada untuk Anda, bertahan dan terus berusaha berkarya, menjadi teman dalam perjalanan sulit dan juga berat. Saya percaya bahwa harapan itu kalau kita memberi hati jadi sahabat untuk Anda agar yang berat terasa ringan.
Dan selalu ada ruang bagi Anda agar pesan kebaikan produk Anda tetap tersampaikan kepada masyarakat. Pada saat kondisi darurat, ketika kita berada dalam kesulitan, pasti selalu ada kemudahan. Nah, mekanisme pasar ini ada pihak developer sebagai pengembang, ada juga kemampuan masyarakat itu sendiri. Kami juga membangun kebersamaan yang kuat bersama listeners. Saya ini terpacu banget karena inspirasi dari narasumbernya, terutama dari narasumber Pak Abe Susanto. Keren banget sih itu. Pilih tidak sah atau mencoba mengikuti itu, kemudian dokumen-dokumennya menjadi sah di muka pengadilan. Segera hubungi kami di 0813 32 50 3717 atau email ke promo@smartfm@gmail.com. Smart FM, the spirit of Indonesia. Kembali Anda simak dalam Smart Motivation bersama Eloy Zaluku. Smart Motivation. Kita lanjutkan perbincangan malam hari ini, Smart Listener. Kita masih berbincang mengenai Students of Marriage bersama dengan Theocentric Family and Parenting. Ada Pak Eloy dengan Ibu Kim, juga ada Pak Dik-Dik dengan Ibu Untari. Untuk Anda yang sudah bergabung bersama kami, bersabar, nanti kami sapa Anda satu persatu. Untuk yang mau bergabung, silakan lengkapi kalimat ini menjadi sempurna. Menurut Anda pernikahan adalah apa? Titik. Silakan diisi. Kami tunggu di 0812 11 12 959. Ini yang menjawab ada yang dari sepertinya baru persiapan mau menikah, terus juga ada yang sudah menikah. Wah, campur aduk deh ya. Nanti kita bacakan satu persatu. Kita dengar dari dua ekspor kita dalam dunia pernikahan. Kita lihat dari sudut pandang Theocentric Family and Parenting. Karena tadi Pak Eloy dan juga Bu Kim, Pak Dik-Dik juga Bu Untari sampaikan ini perjalanan atau pembelajaran yang terus-menerus kita lakukan, nggak ada titiknya, gitulah ya, kurang lebih ya. Nah, kalau dilihat dari sisi bagaimana kita bisa membuat anak-anak dalam satu pernikahan ini menjadi anak-anak yang memiliki katakanlah etika yang baik, mereka anak-anak yang sopan, menghormati orang tua gitu. Kalau tadi kita di awal kan bilang atau membahas mengenai suami dan istrinya nih, itu katakanlah itu oke, sudah selesai, sudah ketemu kuncinya. Kalau tadi Pak Dik-Dik bilang jangan cinta fisik karena nanti kan berubah jadi nenek-nenek sama kakek-kakek gitu kan ya. Gawat kalau misalnya kita hanya lihat fisiknya saja. Nah, kalau sekarang kita lebih fokus lebih dalam lagi ke urusan anak, gimana nih? Apa yang perlu kita lakukan sebagai orang tua supaya anak-anak kita ini adalah anak-anak yang punya etika yang baik, sopan, pintar. Anak-anak dari kedua narasumber kita ini luar biasa, Smart Listener. Silakan. Punten, kita mulai dari senior dulu. Pak Dik-Dik, Ibu Untari, mangga. Silakan Ibu. Ya, baik. Saya coba menyampaikan dari sisi bahwa kita keluarga yang memang dua-duanya berkarir gitu kan ya. Jadi memang kita melihat kalau berkarir itu kan mungkin waktu menjadi terbatas gitu ya. Jadi yang kita perhatikan adalah kalau kuantitinya kita nggak tercapai ya minimal kita quality time yang harus dijaga gitu ya. Okay. Jadi memang pertama kita membiasakan dan menjelaskan tujuan mereka kenapa dia harus melakukan aktivitas itu gitu. Misalnya anak kadang-kadang minta bilang, "Ibu, aku mau ini," gitu. Terus biasanya kita tanya kenapa begitu, terus untuk apa gitu. Jadi dia terbiasa dengan seperti itu. Jadi mereka punya planning lah gitu. Istilahnya kalau misalnya memang dia inginkan seperti itu, planningnya apa? Jadi kita sama-sama kita tanya jawab. Gitu. Kalau kita setuju ya sudah, nggak apa-apa gitu kan. Lanjut. Lalu yang kedua itu membangun pergaulan antara orang tua dan anak ya. Artinya pada saat anak kita kecil gitu kan, masih kecil itu kan pada saat mereka baru masuk sekolah itu udah kewajiban bagi kita untuk mengantarkan anak ke pintu gerbang gitu. Atau mungkin pada saat dia PAUD atau TK gitu,
malah kita itu sampai nyampaikan mengatakan sampai ke depan ke dalam kelas. Nah, mungkin dia baru ketemu dengan lingkungan baru, terus dia merasa aneh, asing gitu. Itu sampai saya pun duduk di kelas gitu loh. Saking anak itu nggak mau gitu. Tapi bagian dari kita perkenalan dia bahwa ini bangku, ini meja, ini teman, ini apa gitu. Dan itu seminggu itu. Kita terus begitu ya masuk kelas sampai dia merasa bahwa dia udah nyaman dengan temannya dan dia tidak jadi melihat ke jendela gitu, jendela ibu gimana ya, ibu gimana gitu. Nah itu udah posisi dia udah siap untuk sekolah. Nah baru itu kita kasih tahu besok ibu nggak nganter ya, nggak nganter sampai kelas ya, tapi nganter depan pagar gitu karena kepala sekolah kemarin sudah bilang seperti ini. Jadi mengajarkan disiplin seperti itu. Jadi berikutnya jadi dia terbiasa dengan seperti itu. Lalu berikutnya ini kita jadwal libur lah atau jadwal jalan lah gitu. Jadwal jalan-jalan juga nggak harus pergi kemana gitu, enggak. Jadi yang simpel aja misalnya ke toko buku gitu. Kita terbiasa sih hampir pokoknya minimal sebulan sekali itu kita ke toko buku. Kita biasa ke toko buku yang terkenal itulah ya. Dulu kan pernah ya ada yang mau nyebut Gramedia. Betul. Boleh, itu mah boleh. Soalnya sering ke sana tapi jarang beli, Mbak. Takut dicatat kan ya. Kalau itu satu grup dengan Smart FM. Jadi kita tuh ke sana langganan lah, pokoknya biasa. Dan dulu kan di toko buku di Gramedia yang di GI itu kan cukup besar dan luas dan nyaman gitu. Jadi kita biasakan anak-anak mencari buku yang dia suka. Cuman emang kasih saya pilihan gitu. Misalnya untuk buku-buku yang tipis, kamu baca di sini. Baca gitu. Jadi kita kasih waktu baca. Tapi kalau memang dia tertarik dengan buku yang lumayan besar, oke, nanti kita beli dan di rumah dibaca gitu. Jadi seperti itu gitu loh, deal-deal. Jadi hampir tiap bulan pasti ada buku yang dibeli dan mereka happy gitu ya, karena yang bisa jalan keluar dari rumah gitu kan, itu aja udah seneng gitu. Atau mungkin kita rencanakan jalan-jalan kemana misalnya, ke kota-kota apa gitu. Dan kalau dulu waktu kecil kita yang bikin tentatif ininya kita harus kemana. Tapi pada saat dia sudah besar, sudah SMP, sudah SMA, justru kita meminta mereka yang kalau kita ke sana mau ngapain gitu, sampai jadwal kereta itu dia udah tahu dan kita nggak pernah pakai guide gitu loh. Jadi, bertukar posisi ya? Bertukar posisi seperti itu, memang itu menyenangkan sih ya, walaupun capek tapi ya seneng lah gitu. Terus yang itu ya untuk disiplin dan kemampuan diri juga kita ngajarin berenang, bersepeda. Atau mungkin ya kadang-kadang kalau dia mau ke dapur boleh lah gitu ya ngajarin masak, walaupun akhirnya berantakan semua ya nggak apa-apa lah. Memang dia kan punya pemikiran, aku kayaknya lihat di YouTube kayak gini Bu, ya boleh silakan gitu. Jadi ya akhirnya yang bersihin juga kita juga gitu, nggak masalah. Ya. Ibu Untari perempuan dua-duanya ya? Dua-duanya perempuan. Dua-duanya perempuan, waduh. Saya paling ganteng. Paling ganteng. Siap. Terima kasih. Kalau Pak Eloy dan juga Bu Kim, ada laki-laki, ada perempuan? Atau laki-laki dua-dua? Laki-laki dan perempuan, Mbak Uli. Laki-laki. Beberapa waktu lalu kita dengar lagunya ya? Iya. Yes. Nah, sekarang dari Pak Eloy sama Bu Kim nih, gimana kalau kita lihat dari sisi anak? Kalau kami belajar tentang pola asuh dan parenting style itu dari seorang ahli yang bernama Ibu Diana Baumrind. Jadi perihal clinical development psychologist itu dia dari 1927 sampai 2018 ada 4 jenis pola asuh atau parenting style gitu. Nah, jadi yang pertama itu ada namanya autoritatif atau otoriter gitu. Jadi orang tuanya cenderung menuntut, tetapi tidak responsif terhadap kebutuhan anak-anak mereka. Terus mereka berfokus pada kepatuhan atau perintah yang harus diikuti dengan tanpa fleksibilitas gitu. Itu yang pertama ya kan. Yang kedua authoritarian atau yang berotoritas. Orang tua yang punya wibawa sebagai orang tua yang berhasil juga menjaga keseimbangan yang baik
antara bersikap responsif dan memberi tuntutan. Jadi mereka menetapkan standar yang jelas bagi anak-anak mereka, tapi mereka juga memberi dukungan atau dorongan yang sesuai. Nah, yang ketiga, indulgent atau permissive. Orang tua yang cenderung terlalu lunak sama anak, manjain, terus tidak menetapkan batasan-batasan yang jelas, tidak menuntut, dan tidak mengharapkan anak-anaknya berperilaku sesuai dengan usia mereka gitu. Jadi suka-sukanya aja. Lalu ada juga yang keempat, neglectful atau tidak terlibat sama sekali dalam mengasuh anak atau membiarkan anak-anak bebas semaunya. Jadi orang tua yang tidak menunjukkan kasih sayangnya, tapi juga tidak menuntut. Jadi mereka memberikan perhatian, bahkan mungkin menolak anak-anak mereka gitu. Jadi ada 4 parenting style ini gitu, yang sebenarnya kalau ditanya jujur, saya sempat berada di posisi yang pertama. Tapi kalau yang tadi Bu Untari dan Pak Dik sampaikan, sepertinya sudah di yang nomor 2 ya, punya otoritas gitu. Nah, waktu saya pengalaman pertama itu saya lebih otoriter karena saya punya background orang tua yang pokoknya ya kebanyakan ya kita dari zaman dulu kita lebih manut-manut aja gitu. Karena orang tua kita otoriter. Tapi kalau kan zaman apa yang mama bilang gitu ya. Pokoknya gitu. Jalan pokoknya gitu. Nah, akhirnya dengan berjalannya waktu ya saya belajar untuk menjadi yang nomor 2, authoritarian atau yang berotoritas. Gimana Pak Eloy? Sempurna. Jadi secara teori sudah disampaikan tadi oleh istri saya. Kami memang suka belajar. Tadi itu loh, karena kami merasa tidak punya modal dari keluarga, maka kami mesti mencari pembelajarannya. Dan itu tadi salah satu gurunya bagi kami, Diana Baurin itu. Dan kami sangat terbantu dengan ketika dia memaparkan 4 pola asuh tadi dulu. Sampai sekarang pun kadang-kadang masih jatuh di otoriter. Kadang-kadang. Karena alam bawah sadar kita kan begitu. Ya, alam bawah sadar itu. Tetapi kami ya semakin memahami, apalagi anak-anak zaman now ya udah nggak suka tuh pakai gaya otoriter itu kan, sehingga mau nggak mau mesti gayanya coaching, menanyakan pendapatnya dia, dan itulah authoritarian. Harus otoritas juga, nggak boleh yang ketiga permisif, jadi malah takut ke anak, takutnya anaknya nangis, tantrum, malah nanti dibeliin permen ini dan itu, nggak boleh. Indulgent, permisif, dimanjakan, tapi juga mohon maaf, ada juga keluarga-keluarga yang neglectful tadi, terserah anak. Dan mereka bisa menggunakan excuses gitu loh, bahwa udah anak-anak zaman sekarang udah pada pinter-pinter dah. Dan dulu gua juga nggak diperhatikan orang tua, jadi itu, bos, lu satu dari berapa juta orang yang jadi. Jadi seharusnya dari sisi theocentric family and parenting, yang paling baik itu adalah otoritarian, berotoritas seperti tadi contoh Pak Dik-Dik dan Ibu Untari. Makanya memang kami mengajak beliau ini sebagai senior untuk sharing di antara kita. Terima kasih. Kita lanjut lagi nanti ya Pak Eloy, Pak Dik-Dik, Bu Untari di sesi berikutnya. Smart Listener, kami akan kembali setelah jeda. Smart Motivation bersama Eloy Zaluku. Smart Motivation. Berlalu lintas di kota besar memang akan sering mengalami kemacetan. Tapi kalau bisnis atau usaha Anda tentu tak boleh sampai macet. Agar tidak macet, saatnya sekarang produk dan jasa yang Anda kelola semakin dikenal bersama Smart FM Network. Business information, wisdom and inspiration. Bersama Smart FM Network, produk dan jasa Anda berpeluang semakin dikenal, dipercaya, dan dipilih masyarakat. Promosikan produk dan jasa Anda di Smart FM Network dengan jangkauan luas, program-program berkualitas dan inspiratif. Kami siap membantu bisnis atau usaha Anda lebih sukses. Segera hubungi untuk pemasangan iklan Anda di 021 638 74090. Smart FM Network, Group of Radio Kompas Gramedia. Smart FM, Business and Inspiration.
FM, Business and Inspiration. Business and Inspiration. Kami hadirkan program bisnis Senin hingga Rabu. Dimulai Smart Syariah di hari Senin. Jadi begini, model bisnis itu sumber dana itu dari para donatur. Donatur itu bisa corporate, bisa perusahaan besar, bisa individual. Selasa, Smart Brain Management. Smart Brain Management. Itu sekali lagi work from home membawa pada WFH ini membawa pada FWH, Flexible Working Hours. Rabu, Smart Career. Pada pukul 11 siang waktu Indonesia Barat. Progres yang sudah kita lakukan gitu ya. Tadi visionnya udah jelas, terus kita punya rule gitu kan, viral, R-nya itu rule. Kita punya peraturan yang kita buat sendiri. Smart FM Business and Inspiration. Smart FM, the spirit of Indonesia. Kembali Anda simak dalam Smart Motivation bersama Eloy Zaluku. Smart Motivation. Kita masih bersama Smart Listener ngobrolin mengenai Students of Marriage bersama teman-teman Theocentric Family and Parenting. Ini saya manggilnya teman-teman kayak seumuran aja gitu ya. Paling sama Pak Dik gitu, sama Bu Untari. Tapi rasanya kalau kita mau ngobrol dengan seseorang dan itu akan kita tangkap dengan baik, kita harus menganggap orang itu teman. Berarti benar nggak sih Pak Eloy? Banget, benar banget. Lagi memang Pak Dik sama Ibu Untari masih muda kok. Iya dong. Masih muda dong ya. Ini sebelum kita beranjak ke poin berikutnya, saya bacakan dulu secara cepat. Smart Listener yang sudah bergabung lewat WhatsApp, terima kasih. Untuk Bapak atau Ibu Prima, selamat malam. Kalau ngomongin soal pernikahan, menurut Smart Listener yang satu ini, pernikahan adalah ibadah kita yang paling lama dari sisi durasinya. Baru 6 tahun nih di dunia pernikahan, belum diberi anak, jadi sedang benar-benar menikmati masa-masa berdua. Baik, terima kasih untuk sharingnya. Lalu juga saya sapa Andre Hermawan. Nah ini nanti mohon bantuan nih dari dua narasumber kita di malam hari ini. Menurut Andre, pernikahan itu memformalitaskan hubungan sejauh meresmikan. Nanti kita boleh bahas sedikit ya. Next, ada Jai. Selamat malam, terima kasih Jai. Senantiasa bersama kami. Menurut Jai, pernikahan itu ibadah Mauli. Siap. Lalu juga saya mau sapa, ada Rino yang bilang pernikahan itu saya setuju dengan apa yang dikatakan narasumber, yaitu ibadah kita. Siap. Mewakili saja ya dari Smart Listener yang sudah bergabung. Kita ke poin yang keempat atau kita mau bahas dulu poin-poin dari WhatsApp ini Pak Eloy, Pak Dik-Dik. Kita sweet atau gimana? Ya, izin punten, saya kira terima kasih ya Smart Listeners sudah berkenan memberikan komentar dan semuanya baik. Yes. Dan seperti tadi sudah disampaikan dari awal, kita sebagai narasumber pun bukan berarti sudah lulus, kita tetap sedang belajar. Yang paling efektif itu kan belajar sambil sharing ya Pak Dik-Dik. Insya Allah mudah-mudahan dari apa yang kita sharingkan bermanfaat kepada Bapak Ibu semuanya. Saya kira seperti itu Mbak Uli. Yes, siap. Terima kasih. Nah, kalau tadi kita sudah di poin pertama kita berbicara mengenai pernikahan gitu ya. Bagaimana dua orang yang berbeda bertemu dengan satu maksud yang mulia pastinya dan selalu ingat tujuan pernikahan atau siapa yang membentuk lembaga pernikahan itu adalah Tuhan. Lalu juga kita bahas mengenai bagaimana anak-anak, jika kita sudah dikaruniai anak-anak oleh Tuhan, bagaimana kita bisa membuat mereka menjadi anak-anak yang memiliki karakter yang baik dan lain sebagainya. Nah sekarang, anggaplah anak-anak kita pastinya beranjak dewasa dong ya Pak Eloy, Pak Dik-Dik. Nah sekarang itu cari profesi ya. Cari profesi untuk anak-anak, aneh-aneh deh pokoknya. Adalah gamer gitu kan ya, adalah saya mau jadinya YouTuber aja gitu kan. Nah kadang-kadang saya pribadi sebagai orang tua, kok sekarang profesi seperti itu ya, nggak seperti zaman dulu saya dididik oleh orang tua saya gitu ketika nanti kalau mau jadi orang yang sukses jadinya dokter ya, itu kan spesifik gitu kan ya, dokter, oke, berarti kita harus ambil jurusan bla bla bla. Kalau jadi guru harus ambil jurusan bla bla bla. Tapi sekarang ini yang lagi ngetop adalah YouTuber sama gamer. Nah, bagaimana teman-teman dari TFP ini menghadapi kondisi ini dan bagaimana kita harus memiliki konsep yang tepat terhadap profesi anak-anak di kemudian hari?
Ini lumayan bikin loh. Lumayan bikin. Ini saya masuk di teori, nanti prakteknya Pak Dik-Dik. Oke. Karena Pak Dik-Dik dan Ibu Untari, anak-anak kalau nggak salah satu sudah bekerja ya Bapak? Sudah. Dan satu lagi masih kuliah ya Pak kalau nggak salah ya? Atau? Lulus. Oh sudah lulus, wah udah lewat. Sudah lulus. Wow. Wah kelihatan tua aja ya. Bukan teman berarti. Kalau kami anak-anak masih usia 12 tahun dan 10 tahun, dan karena itu kami belajar sungguh-sungguh ini gimana sih. Nah akhirnya dari pemahaman theocentric motivation and leadership, dan kemudian theocentric family and parenting, kan dasarnya itu Mbak Uli, purpose. Oke. Pokoknya apa-apa tuh pokoknya balik-balik lagi tujuannya naon gitu. Ya. Nah sehingga kita bertanya jadinya sebenarnya tujuan hidup itu apa sih? Nah kita sudah paham di dalam pelajaran theocentric motivation and leadership, sebaik-baiknya manusia, manusia yang baik itu kan harus bermanfaat kepada orang lain kan ya. Jadi kalau kita rangkum menjadi to know God and make God known, mengenal Tuhan dan memperkenalkan Tuhan melalui hidup dan profesinya. Oke. Berarti di situ ada hint, ada clue tuh di situ tuh. Apakah profesi yang dikerjakan, yang aku kerjakan dan dikerjakan anakku, membuat dia dan orang lain mengenal Tuhan lebih lagi? Dan yang kedua, apakah dia di dalam mengerjakannya dan orang yang menikmati hasil kerjanya itu menikmati Tuhannya? If no, mesti duduk dan bertanya, jangan-jangan Allah nggak suka profesi ini, gitu loh. Jadi ada 3 profesi. Yang pertama, profesi yang memanusiakan manusia. Contohnya dokter, contohnya guru, contohnya nurses, perawat-perawat, contohnya para guru-guru agama, theocentric motivator seperti kita Pak Dik-Dik. Sebagai ibu dari anak-anak, itu memanusiakan manusia, artinya membuat manusia ini kembali ke fitrahnya, kembali kepada original purpose-nya itu loh. Ketika Tuhan menciptakan dia, kan tadi dia bermanfaat untuk umat. Dia mencintai Tuhannya dan mencintai sesama. Jadi pekerjaan kita, kalau menolong orang lain menjadi manusia yang utuh lebih baik, Tuhan pasti suka. Termasuk politisi yang baik, yang sekaligus negarawan, bukan politisi yang nyinyir. Termasuk pengacara yang memperjuangkan hak-hak orang miskin. Tuhan pasti suka. Tapi yang kemudian ada profesi yang kedua, Mbak Uli. Ini menarik nih, karena profesi yang kedua, nih smart listeners dengerin ya, penting. Profesi yang kedua ini boleh ada, boleh tidak ada. Nah. Karena kalau keberadaannya sekedar cari uang dan ketenaran, sebenarnya kan dia nggak usah lahir juga nggak apa-apa. Wong dia nggak memberikan manfaat apa-apa buat orang lain. Cuman buat diri dia sendiri. Jadi buat apa hidupmu gitu loh. Oke. Nah di dalam profesi tertentu yang saya sengaja tidak menjawab contohnya. Kalau suatu hari nanti ada yang bertanya, Om Elo itu contoh profesinya apa? Pokoknya netral dah. Atlet misalnya. Jadi gini loh, atlet boleh ada boleh, tapi boleh tidak ada nggak apa-apa. Tapi kalau seorang atlet, entah itu pemain bola, pemain bulu tangkis, dia itu menjalankan profesi ini to know God and make God known. Tuhan pasti suka. Tapi kalau cuma sekedar menjadi atlet, menjadi musisi, menjadi YouTuber, menjadi artis, hanya untuk ketenaran dan uang banyak. Sebenarnya kan dia lahir juga nggak lahir juga nggak apa-apa kan? Wong dia nggak memberikan manfaat apa-apa, kecuali untuk dirinya sendiri. Tetapi ada profesi yang ketiga, Tuhan pasti tidak suka. Allah pasti nggak suka. Maksiat itu. Ya, pelacuran, perjudian, bandar narkoba. Nah, tadi kalau berbicara YouTuber dan gamer, pertanyaannya adalah, itu masuknya di mana? Menurut saya, bisa jadi di yang kedua. Boleh ada, boleh tidak ada. Harus ada kalau dia membuat YouTube itu, channelnya itu membawa manusia mengenal Tuhannya dan semakin dekat dengan Tuhannya. Tetapi kalau konten YouTube-nya menjauhkan orang dari Tuhannya, mendingan dia nggak usah lahir sebenarnya. Nah, karena itu
Yang paling krusial adalah bagaimana setiap orang tua itu berdoa untuk anak-anaknya. Karena orang tuanya nggak tahu sih sebenarnya Allah itu maunya apa sih pada hidup anak-anak ini, kan kita nggak tahu. Kita kan cuma menebak-nebak. Jadi yang paling tahu itu adalah Tuhan yang menciptakan dia. Jadi lutut, LUTUT, atau sholat kalau biasanya Pak Dik-Dik mengajarkan kami. Karena Tuhan yang paling tahu. Tuhan tuh maunya apa bagi anak-anak ini. Tapi doa kita, ya Allah, ya Rob, ya Tuhanku, aku rindu sekali anak-anak ini berprofesi yang memanusiakan manusia. Ya. Itu jawaban saya, selebihnya Pak Dik-Dik. Tapi tinggal 1 menit, Pak Eloy. Ya, 1 menit bisa, Pak Dik-Dik bisa. Silakan Bapak. Silakan Pak, silakan. Ya, baik. Sebetulnya sederhana, tadi Pak Eloy sudah sangat jelas sekali menyampaikan itu. Kalau secara pengalaman, mungkin dari anak pertama saya, sebetulnya dari SMA dia di IPA gitu ya. Tiba-tiba dia pada akhirnya dia berubah menjadi memilih IPS akuntansi. Itu dengan hanya dalam 1 bulan. Itu juga dengan perdebatan atau diskusi yang sangat panjang dengan ibunya. Karena ibunya kan sudah punya rencana, dia kan sudah awal merencanakan mau ke sini Bu, gitu loh. Kemudian dia mencari jalan itu, strateginya dia buat. Tapi di akhir-akhir dia langsung berubah gitu ya, dari jurusan IPA menjadi ngambil jurusan akuntansi. Dan cuma 1 pilihan, Mbak. Dan tidak ada yang lain. Gitu. Berarti kan dia sangat yakin dengan apa pilihannya. Dan alhamdulillah dia masuk di akuntansi di UI gitu. Jadi memang dengan keyakinan itu kami juga jadi yakin bahwa dia memang punya satu prinsip, memang itulah yang harus dia. Dan sampai saat ini dia profesinya itu tidak menjadi wartawan atau menjadi apa gitu ya. Kemana-mana ya. Kemana-mana, jadi tetap dengan jurusannya itu. Jadi tidak bolak-belok. Saya kira itu yang kami alami. Memang anak-anak sekarang itu punya satu prinsip yang luar biasa. Yang kita dulu kan pilihan banyak aja deh gitu ya. Misalnya jadi A, B, C, D, E. Iya. Supaya dapatlah yang mana, enggak Mbak, 1 aja, walaupun dia bisa mungkin peluang 2 atau 3 pilihan. Saya kira itulah kami menjadi yakin bahwa memang itulah yang dia pilih, itu adalah sesuatu yang dia senangi gitu. Siap kalau begitu. Pak Dik-Dik, Bu Untari, Pak Eloy, Bu Kim, nggak tahu nih, kayaknya sih harus ngobrol lagi ya minggu depan. Kita tutup dulu Mbak Bini. Ngobrol terus ya, kita nggak belajar dulu aja ya. Siap, terima kasih untuk waktunya, untuk meluangkan waktu di malam hari ini. Smart Listener juga terima kasih. Kita ketemu lagi. Kalau ngomongin soal Smart Motivation, pastikan Anda tetap bersama kami ya. Saya Anastasia Uli. Saya Eloy dan Kim. Kami Dik-Dik dan Untari katakan, yes I can keep the smile. Be the Telah Anda ikuti Smart Motivation bersama Eloy Zaluku, the one and only Theocentric Motivator, Sales Training, Expert, and Performance Consultant. Terima kasih